بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar merupakan salah satu kalimat istimewa dalam Islam, karena ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaan, maka amalkanlah setiap hari. Manfaat istighfar bisa kita dapatkan dengan melantunkan selama berzikir setiap harinya. Selain bermakna memohon ampun, istighfar juga berarti sebagai permintaan maaf dengan setulus hati kepada Allah. Di dalam Islam, beristighfar bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk mentaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Dan beristighfar termasuk bacaan yang sering disebut dalam zikir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Quran Surat Al-Kahfi ayat 55. Berzikir dengan kalimat istighfar sangat dianjurkan dilakukan setiap hari, apalagi bacaan istighfar bermakna untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuat selama ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa beristighfar ini memiliki beberapa keutamaan. Inilah keutamaan istighfar. Yang pertama, menghapus dosa. Membaca istighfar dapat menghapus dosa yang mencegah terjadinya azab karena pertaubatan seseorang hamba kepada Allah. Bahkan saat seseorang sungguh-sungguh beristighfar dan bertaubat, Allah akan mengampuni sebanyak ampunan dosa yang dilakukan, seperti terdapat dalam sebuah hadis yang artinya Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu mohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia. Membaca istighfar dengan niat yang tulus dan ikhlas bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia, seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan minta ampunlah kepada Allah kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.
Surat Hud ayat 3. Yang ketiga, menurunkan hujan yang membawa berkah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 9 yang menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan Allah. Seorang muslim yang senantiasa mengucapkan istighfar dan akan diberikan keberkahan berupa hujan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Surat Hud ayat 52. Muslim yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, melainkan mereka yang segera beristighfar di setiap melakukan dosa kecil ataupun besar. Sudah diketahui oleh banyak umat muslim bahwa istighfar itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Selain itu, beristighfar juga menjadi obat bagi seorang muslim yang sedang merasa kesulitan. Yang keempat, mengabulkan doa. Berdoa adalah kegiatan seorang hamba untuk memohon sesuatu kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tentu menginginkan doanya terkabul. Salah satu keutamaan istighfar yaitu mengabulkan doa-doa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Surat Hud ayat 61. Yang kelima, melimpahnya rezeki. Melimpahnya rezeki merupakan keutamaan berikutnya dari istighfar. Pada saat ini tentu uang sangat berarti, tetapi jangan terlalu banyak mengandalkan uang, sebab uang bisa saja menjebak manusia. Ada beberapa ujian seorang muslim, di antaranya adalah kekayaan, sehingga karenanya seorang muslim bisa buta karena harta. Agar supaya berkah kekayaan kita dengan mengucapkan banyak-banyak istighfar sesuai dengan firman Allah yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Yang keenam, dimudahkan segala urusan. Keutamaan istighfar yang berikutnya adalah dimudahkan segala urusan yang dikerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkan dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mendapatkan rahmat. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Dia Saleh berkata, hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan sesuatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat? Surat An-Naml ayat 46. Yang kedelapan, terhindar dari musibah. Musibah bisa datang kapan saja,
dan kepada siapa saja. Akan tetapi musibah juga bisa terhindar dengan sering membaca istighfar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyiksa mereka dan mereka dalam keadaan beristighfar. Surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjelaskan melalui firman-Nya bahwa yang menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus ialah kalimat istighfar. Salah satunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Surat Safat ayat 143 sampai 144. Pada ayat lain juga menjelaskan bentuk tasbih Nabi Yunus yang merupakan salah satu makna istighfar, yaitu dalam firman-Nya, tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Yang kesembilan, mendapatkan keberuntungan. Orang yang akan mendapatkan keberuntungan terutama di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang-orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, ditambah kekuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 52. Yang ke-11, dijauhkan dari setan. Cerminan dari iblis yaitu sifat buruk dari setannya atau sifat yang tercela. Jangan mengucapkan istighfar maka akan terjauh dari godaan setan yang terkutuk. Yang ke-12, membantu membersihkan hati. Dengan membaca istighfar maka seseorang berarti tidak lupa akan Tuhannya, dan seseorang sadar akan kesalahan-kesalahannya yang diperbuatnya. Jika membaca istighfar membuat hati tenang, maka istighfar juga dapat membersihkan hati dari hal-hal yang buruk yang datang dari luar maupun dari dalam jiwa. Yang ke-13, mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa mengucapkan istighfar akan membawa ketenangan dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan serta memberikan rizki tanpa diduga. Sunnah merupakan cerminan atau anjuran yang dilakukan seperti Rasulullah SAW. Maka dari itu, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa mengucapkan istighfar akan membawa banyak manfaat. Yang ke-14, dekat dengan Allah. Istighfar akan mendekatkan diri kita kepada Allah, apalagi kita saat melakukan ibadah wajib dan menjalankan ibadah sunnah. Maka secara tidak sadar kita menjadi dekat dengan Allah. Allah bersama hambanya yang taat beribadah. Membaca istighfar juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah. Melalui bacaan-bacaan istighfar senantiasa dekat dengan Allah. Yang ke-15, menghilangkan rasa malas. Rasa malas bisa datang pada siapa saja. Hal ini tentu dapat menghalangi kegiatan seseorang, misalnya dalam beribadah. Namun mengucapkan istighfar dapat menghilangkan rasa malas tersebut.
dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, ketika hatiku malas, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Yang ke-16, tambahan kekuatan dan kejayaan. Istighfar merupakan sumber tambahan kekuatan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ucapan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, yang artinya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian dan menambah kekuatan kepada kekuatan kalian, serta janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 52. Yang ke-17, wajah berseri di hari kiamat. Wajah orang yang beristighfar dijadikan berseri dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari pertemuan dengannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Yang ke-18, mendapatkan keturunan. Dalam surat Nuh ayat 12, yang artinya, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 12. Keutamaan istighfar bukan hanya akan memperbanyak harta, tetapi juga membanyakan anak-anak. Banyak ulama yang memahami keutamaan ini, sehingga mereka menganjurkan orang yang ingin memiliki anak agar perbanyak istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.